Halo Sobat Finansial, Bursa Global sepekan kembali hadir menemani Anda menyampaikan rangkuman pergerakan pasar saham dan komoditas dari mancanegara seperti Dow Jones dan S&P yang terus memperlihatkan penguatannya sepekan ini, serta harga minyak yang naik di perdagangan Asia. Bersama saya Joko Tobing, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Pada pekan pertama bulan Juni, indeks saham Amerika Serikat atau Wall Street bervariasi. Dow Jones dan S&P terus memperlihatkan penguatannya, sementara Nasdaq tidak mengikuti kenaikan. Pada Senin 3 Juni, Dow Jones Industrial Average naik 574,84 poin atau 1,51% menjadi 38.686,32. Indeks Standard & Poor's 500 menguat 42,03 poin atau 0,80% menjadi 5.277,51. Nasdaq Composite turun 2,06 poin atau 0,01% menjadi 16.735,02. Selasa 4 Juni, bursa saham Amerika Serikat bangkit kembali dari penurunan di pagi hari dan ditutup lebih tinggi pada sore harinya. Namun pada Rabu 5 Juni, indeks utama Wall Street bergeliat naik. Ini terjadi karena investor meningkatkan taruhan terhadap penurunan suku bunga The Fed lebih awal dari perkiraan. Minggu ini, bursa Asia melesu di awal pekan di tengah penurunan suku bunga, namun kembali menguat pada Kamis pagi di sela pasar menanti keputusan suku bunga ECB. Pada Selasa 4 Juni, proyeksi menunjukkan penurunan bursa Asia menyusul sesi perdagangan Amerika Serikat yang kurang bergairah. Hal itu terjadi setelah adanya lonjakan secara tiba-tiba dalam pasar obligasi. Indeks berjangka untuk bursa saham utama di Tokyo dan Hong Kong diperkirakan akan merosot lebih dari 0,5%. Sementara di Sydney, saham juga diprediksi akan dibuka lebih rendah. Namun pada Kamis pagi, 6 Juni 2024, bursa Asia dibuka bervariasi dan kompak menunjukkan penguatan. Indeks Nikkei 225 melonjak 1,3% ke 38.925,19. Sedangkan Hang Seng naik 0,83% ke level 18.577,58. Indeks TAIEX juga memperlihatkan kinerja yang menguat 1,93% menjadi 21.899,05. Kemudian FTSE Straits Times naik 0,38% ke 3.342,68. Sedangkan FTSE Malai terlihat menguat 0,51% ke level 1616,71. Bursa Asia menguat karena harapan penurunan suku bunga oleh European Central Bank ECB yang meningkatkan sentimen pasar. Terlebih, indeks utama di Wall Street mencapai level tertinggi baru pada perdagangan sesi sebelumnya. ECB pada minggu ini diproyeksi memangkas biaya pinjaman untuk kawasan euro. Ini pertama kalinya sejak September 2019. Bank Sentral Eropa ECB akan menurunkan suku bunga dari rekor tertingginya. Hal tersebut menandakan kemajuan dalam perjuangan melawan inflasi. Tingkat inflasi di zona euro surut lebih dari 10% pada akhir 2022. Angka ini di atas target 2% dalam beberapa bulan terakhir dan mendorong ECB untuk membalikan kebijakan kenaikan suku bunga agresif. Sebelumnya, kebijakan kenaikan suku bunga agresif diberlakukan sebagai tanggapan atas lonjakan harga setelah invasi Rusia ke Ukraina. Kini sebagai antisipasi, ECB bersama bank sentral lainnya seperti Kanada, Swedia, dan Swiss akan menyelaraskan suku bunga. Meski ada penurunan, ECB diperkirakan tidak memangkas lebih lanjut suku bunga pada bulan Juli dan seterusnya. Harga minyak naik di perdagangan Asia pada Kamis pekan ini. Posisi kenaikan memperpanjang rebound dari posisi terendah dalam 4 bulan. Harga minyak naik karena optimisme suku bunga yang lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang. Ini mengimbangi sinyal negatif dari peningkatan tak terduga dalam persediaan Amerika Serikat. Selain itu, para pedagang juga menebak-nebak rencana organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya OPEC Plus untuk mulai mengurangi produksi tahun ini, terutama dalam menghadapi harga yang lebih rendah. Brent Oil Futures naik 0,5% menjadi $78,80 Amerika Serikat per barrel. Sementara West Texas Intermediate Crude Futures naik 0,5% menjadi $74,26 Amerika Serikat per barrel. Harga minyak naik mengikuti spekulasi Federal Reserve yang akan mulai memangkas suku bunga paling cepat pada September mendatang. Kemudian penurunan suku bunga oleh Bank of Canada
pada Rabu 5 Juni 2024 dan penurunan suku bunga Bank Sentral Eropa pada Kamis 6 Juni 2024 diharapkan mendorong peningkatan permintaan minyak di akhir tahun nanti. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini, dan jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri, sampai jumpa.